Chery Omoda 5 GT. Pertama kali dikenalkan di Indonesia adalah di IMS tahun 2022 tahun lalu ya. Dan karena antusias masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa, mobil ini terjual 400 unit dalam waktu 10 hari. Wah, itu angka yang lumayan bagus banget ya kalau menurut saya pribadi. Dan menurut desainernya, Stephen Eum, filosofi dari mobil ini adalah art of motion, di mana setiap lekukannya dari mobil ini akan terlihat bergerak apabila terkena sinar matahari. Untuk nama desainnya adalah Cross F Future. Jadi desainer ini menceritakan bahwasannya mobil ini adalah crossover yang datang dari masa depan. Welcome to Car Show Teddy, dan ini adalah Chery Omoda 5 GT. Oke, sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu bagian mesinnya. Nah, di balik kap mesin ini ada mesin 1600 cc, 4 silinder turbocharger yang mempunyai tenaga 197 horsepower dan punya torsi yang sangat dibanggakan sekali oleh Chery, yaitu 290 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Nah, bahkan saking bangganya sama torsi yang begitu besar, Chery menuliskan ada tulisan 290 T di bagian belakang karena mereka sangat bangga sekali dengan torsi yang sangat besar itu. Nanti kita akan jelaskan di bagian eksteriornya. Nah, untuk varian mobil ini mempunyai 3 varian. Yang pertama ada varian Omoda 5Z, Omoda 5 RZ, dan yang paling tinggi top of the line-nya yaitu adalah Omoda 5 GT yang ada di samping saya sekarang. Nah, terus uniknya mobil ini mempunyai 4 pilihan warna. Yang pertama ada warna hitam, yang kedua ada warna abu-abu, yang ketiga ada warna biru muda, dan yang keempat yang ada di samping saya sekarang adalah warna putih hitam. Nah, dan di setiap line warnanya itu tetap terdapat line-line berwarna orange gitu, khusus Omoda 5 yang tipe GT ya. Jadi sangat nuansanya sangat sporty sekali. Kita mulai dari bagian depan dulu. Di sini ada tulisan Omodanya, dan di sini garisnya sangat aerodinamis banget ya. Dan untuk grillnya di sini bentuknya frameless seperti ini. Ada kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Dan di bagian bawahnya ada garis yang menutupi bumpernya dengan nuansa orange yang sangat sporty ya. Nah, di sebagian sampingnya sini udah ada DRL yang gantian. Kalau misalkan lampu sennya hidup, ini akan jadi lampu sen, dan kalau misalkan lampu sennya mati, ini akan jadi DRL. Di sini ada head unit, ada lampu fog lamp yang sudah full LED. Kurang lebih bagian sampingnya kayak gini, sangat futuristik banget ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya depannya. Di sini sudah ada over fender yang menyambung sampai ke belakang. Dan untuk bagian sampingnya di sini banyak banget list warna orange seperti ini ya, seperti di bawah side skirt, di kaca spionnya, dan di velgnya. Nah, untuk di velgnya sendiri ini, velgnya adalah ring 18 dengan ban 215/55. Jadi seharusnya bannya ini lumayan empuk untuk dibawa di jalanan ibu kota. Terus untuk spionnya ini sewarna dengan roofnya warna hitam, dan ada dalam pusannya, dan ada kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Kita mundur lagi. Di sini handle pintunya sudah model tarik seperti ini, dan ada keyless entry seperti ini. Dan kalau kita lihat dari jauh ya, modelnya itu seperti coupe ya. Jadi dari depan agak tinggi, dan di bagian belakangnya itu merendah. Jadi makanya di bagian kursi bagian kedua, dari kepala ke atas itu agak sedikit sempit karena memang bentuknya semi coupe seperti ini gitu. Oke, kita mundur lagi. Nah, ini ternyata rem belakang sama rem depannya ini udah cakram ya.
Dan untuk suspensinya di sini mereka sudah independen, dan suspensi independen itu setahu saya pribadi ya, itu udah ada di mobil top of the line dari suatu brand. Kayak contohnya misalkan di Toyota itu adanya di Lexus atau di Crown. Nah ini Chery, dari harga segini ini suspensinya udah independen seperti ini. Yang pasti nyaman banget kalau misalkan kalian lagi ketemu lobang atau ketemu polisi tidur yang zigzag gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Nah, kita mulai langsung dari atas ya. Di atasnya itu udah ada antena shark fin. Di sini sudah ada spoiler. Di sininya ada fog lamp nih guys sebenarnya, cuman harus diinjek dari dalam baru kelihatan. Nah, ini udah ada defoggernya, terus ada wipernya juga. Sebenarnya ini kalau lampunya nyambung, mungkin keren ya kalau lampunya nyambung. Cuman ini cuman apa namanya? Reflektor doang gitu. Nah, di sini lampu belakangnya ini udah LED bar seperti ini, dan lampu sennya sudah sequential seperti ini. Nah, di bagian belakang ini ada kamera mundur yang terintegrasi dengan kamera 360 di dalam. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, di sini ada tulisan 290T, ini artinya adalah torsinya dari mobil ini. Kurang lebih kayak gitu. Di bagian bawahnya ada reflektor, terus ada lubang yang menjelaskan mungkin ini pura-pura sebagai apa namanya, knalpotnya. Cuma sebenarnya knalpotnya itu ada di bawah, dan ada dua juga knalpotnya. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, bagasinya sudah power back door seperti ini, dan di bagian bawahnya di sini sudah ada storage buat naruh semacam toolkit dan sebagainya. Nah, di bawahnya ini ada tempat untuk naruh ban. Jadi nggak perlu kalian nurunin dari bawah gitu, jadi kalian cuma tinggal ngambil dari bagian bawah sini. Di bagian sininya ada power outlet, ada lampunya, dan bagasinya ini flat ya, jadi sangat mudah sekali misalkan kita bawa barang, jadi nggak perlu diangkat gitu, jadi tinggal digeser aja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya sama kondisi lah. Alright guys, sekarang ini kita ada di cabinnya ya, terutama di driving seatnya. Well, kita langsung ngomongin aja. Untuk duduk di sini, ini langsung berasa banget kalau kita kayak feel-nya kayak lagi di spaceship ya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Kita langsung mulai aja. Right, kita start from the dashboard. Tampilannya slightly look like a electric car ya, karena dia untuk speedometer dan head unit modelnya menyatu dan ngotak gitu. Very futuristic, apalagi untuk bagian dashboardnya ini, dia ini untuk bagian body sampai ke bagian touch ini dia menjadi satu gitu. Jadi modelnya dia bukan touch gitu ya, jadi ini modelnya touch gitu. Very futuristic. Jadi dia nggak ada model tombol-tombol atau switch putar. Modelnya dia kayak body satu, kemudian ada gambarnya, dan ini tinggal ditekan gitu ya. Untuk tampilan ada air conditioner, dan air conditionernya ini dual ya guys ya. Untuk head unitnya sama speedometernya, ternyata speedometernya udah full digital ya guys ya. Untuk head unitnya ini udah Android compatible, udah Apple compatible juga ya. Terus kalau bisa lihat di sini udah ada kamera 360-nya ya guys, dari atas, dari samping, ini semua bisa dikontrol nih guys. Tuh dia bisa dipencet-pencet kayak gini ya, untuk lihat dari depan, belakang, atas, lengkap pokoknya untuk kameranya ya. Kameranya udah 360. Terus seperti yang gue bilang, untuk bagian air conditionernya dia seperti apa ya, hidden, kayak nggak kelihatan gitu, kayak camouflage sama bodinya menjadi satu gitu, cuman kayak garis, tapi kalau dilihat gini baru kelihatan, oh ini AC-nya gitu, baru kelihatan. Keren. Untuk yang tadi gue bilang, untuk touch-nya ini, dia modelnya udah bukan lagi touch atau putaran, tapi dia modelnya touch ya, untuk air conditioner-nya ya. Ada derajatnya, ngecilin gedenya, defoggernya ya, semua modelnya disentuh, touch, bukan diputar. Terus untuk engine start-nya dia di sini nih guys, ini unik ya.
Dia modelnya di sini, bukan di sebelah kanan. Ini di sini lucunya nih buat charging handphonenya nih yang wireless ya. Dan ini bahannya suede nih guys bagian sininya. Nah, kalau kalian merogoh ke bawah sini ya, kita move along ke bagian bawah, di sini ada kompartemen gede nih guys, hidden gitu di bawah sini. Nah, di sini ada USB ya, dan ada Type C-nya di sini. Nah, untuk yang di sini colokan yang 12 volt-nya di sebelah kanan sini. Ini emang agak ngumpet nih guys, jadi kalian harus agak sedikit merogoh ya. Nah, untuk naruh handphonenya tuh kalau kalian mau ngecas mungkin taruhnya di bagian bawah sini nih. Ngumpet. Karena dia bagian dashboard ini ada separatornya gini nih, bener-bener kelihatannya kayak naik pesawat aja gitu. Untuk persnelingnya sendiri dia masih model persneling biasa ya, tapi dia bentuknya menurut gue very sophisticated banget gitu ya. Untuk mode-nya juga ada pencetan di sini. Kalau kita pencet nih ya, ini langsung nih guys, ini head unitnya dan speedometernya ini ada digitalnya gitu, ada gambarnya. Jadi kalau normal, kemudian ada sport, kemudian ada eco ya. Jadi ada tombolnya di sini. Untuk brake-nya juga dia modelnya elektrik ya, bukan persneling lagi, modelnya di sini. Nah, di sini untuk volume controlling about head unitnya ya, buat radio gitu. Dan di sini terdapat 2 cup mark holder di sini. Untuk dari sini kita langsung pencet ke sini untuk bagian handrestnya nih ya. Ternyata di sini ada compartment. Dia modelnya dipencet ya guys kayak gini. Dan kebukanya dia ada kayak pegasnya gitu. Di dalam sini ada kompartemen yang lumayan gede ya. Dan di sini ada jadi kalau kita nyalain AC nih, ini bisa menjadi chiller nih guys. Bukan lemari es ya. Jadi kalau punya minuman dingin mungkin taruh sini bisa jadi adem gitu. Really nice touch ya. Oke, let's move along. Ke bagian di sini kita ada big compartment. Nah, dan kompartemennya sendiri dia punya open yang ada pegasnya gitu. Jadi dia nggak langsung jatuh bubrak gitu ya. Really nice ya. Smooth lagi. Really small touch, but tampilannya jadi mendompleng banget kalau menurut gua. Move along, kita langsung ke bagian atas. Di sini udah ada pakai lampu LED 2 biji ya kanan kiri. Nah, ini yang disuka ini. Di sini ada sunroofnya nih guys ya. Tinggal diginiin aja untuk ngebukanya. Nah, kayak gini nih guys. Tuh, tapi dia kebukanya setengah ya, apa enggak? Oh, bisa. Dibukanya nggak full sih dia agak setengah gitu ya. But it is what it is. Terus kita langsung move along ke bagian joknya. Joknya, kalau dilihat joknya ini tampilannya sporty banget ya. Apalagi dia bagian kepalanya, bentuknya nih. Kalau kalian lihat secara langsungnya stitchingnya, kemudian bentuknya ini kayak Sparko Cobra kalau nggak salah gue ngeliatnya. Nah tadi gue juga udah bilang kan kalau mobil ini feel-nya kayak alien apa ya, spaceship gitu ya. Kenapa? Karena ini ambient lights-nya guys. Kalau menurut gue, kalau malam nih ya, kalau kalian di dashboard ini sebenarnya ini ada ambient lights-nya nih. Bahkan di pintu-pintunya juga ada nih guys, kalau kalian lihat nih ya. Dan ini warnanya ini untuk ambient lights-nya bisa diganti-ganti melalui head unitnya nih ya. Jadi ntar kita bisa lihat, kita tukar-tukar nih. Jadi lampunya ini bisa. Ini pun sekarang dengan keadaan berhenti seperti ini ya, ketika kita lihat ya, dia warnanya berubah-berubah nih guys. Kadang hijau, kadang ungu gitu ya. Jadi kayak something different aja gitu. Dan warnanya yang mereka pilih ini membuat mata nyaman atau jadi kayak pengen berlama-lama aja gitu di mobil. Really nice touch. Seperti biasa kita langsung move along ke bagian steeringnya. Ini udah tilt dan sudah teleskopik juga ya. Seperti biasa untuk di bagian sininya ada kontrol buat cruise control, voice and command, lengkap semua di kanan kiri nih ya guys ya. Tampilannya gue sedikit nih, steering chair ini memberikan sedikit kayak apa ya? Kayak Sparko gue, nggak ngerasanya feel-nya gue. Oke, untuk head unitnya pun sendiri, untuk speakernya dia udah pakai Sony nih guys. Jadi mereka udah mainin sound quality ya. Jelas banget di Twitternya di sini udah ada tulisan brandnya Sony gitu. Ya. Alright guys, seperti biasa. TV gue yang 179/180 ya kurang lebih ya guys. Ini duduknya seperti ini. Ya. Nah ini, oh ya, untuk bangkunya juga dia ini udah elektrik ya guys. Bangkunya ini udah elektrik ya. Kanan kiri, yang sebelah sini udah pakai elektrik, sebelah kirinya juga udah pakai elektrik nih. Nah ini posisi gue yang 179/180.
duduknya seperti ini. Oh ya, satu lagi guys, gue hampir kelupaan. Ini apa box yang gede ini? Ini karena ADAS-nya itu udah lengkap ya. Jadi kayak collision control systemnya itu semua, untuk sistem safety-nya mobil ini udah lengkap semua, udah ada semua ya. Airbag juga udah ada ya. Well, very complete ya. Oke, seperti biasa, ini posisi gua ya, cukup nyaman, jauh, nyaman banget. Dan kita bakal cek ke bagian belakangnya. Cukup luas nggak sih mobil ini? Nah, guys, nih kurang lebih di bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk yang tingginya 179/180, memang sih agak sedikit feel like agak sedikit apa ya, krem ya. Tapi masih lumayan nyaman ya. Kaki juga masih nyaman. Dia posisinya ini untuk bagian duduknya emang agak sedikit tegak nih. Coba kita lihat ya. Di sini ada model persneling, ya persis sekali ya. Ini modelnya dia udah nggak bisa di reclining lagi ya. Jadi ini posisinya udah paling tegak gitu ya. Paling belakang nih ya, segini aja nih. Jadi nggak bisa disenderin lagi. Dan ini yang tadi gue bilangnya bilang ini mirip banget kayak jok Sparko atau apa. Karena dia ada kayak model gininya nih guys. Kayak ada besinya nih. Ini bisa apa ya, ini bukan buat masukin tangan ya, cuman emang modelnya racing banget nih karena ada bolongan di sininya ya, bentuknya juga kayak gitu. Di sini ada kantongnya ya, dan untuk bagian belakangnya pun juga semuanya of course ya udah leather ya, udah ada kepalanya, headrestnya ada 3, dan di bagian tengahnya of course ada buat handrest dan buat mug holder ya di sini. Dia juga udah dilengkapi dengan Isofix ya. Jadi kalau punya baby, butuh pakai naruh baby chair gitu, dia udah disediain nih guys Isofix-nya di sini. Ya. Nah, untuk duduk di bagian tengah, nah ini mungkin kayaknya gue lebih prefer mobil ini di belakangnya untuk 2 orang aja ya. Mungkin di tengah buat yang kecil ya. Soalnya ini biarpun dia nggak terlalu menonjol, tapi for some reason kepala gue jadi agak, mungkin karena rambut gue yang spike kali ya. Nah, anyway, di sini ada colokan buat Type C, ada air conditioner di sini 2 biji, ya. Dan ini untuk gundukannya nggak terlalu tinggi, nilai plus buat gue. Well, I guess that's it. Ini kurang lebih interior dari mobil Omoda ini ya. Menurut gue secara tampilan emang very futuristic ya, keren sih. Alright guys, let's move along. Alright guys, tadi kita udah lihat ya, mobil ini memberikan feature-feature yang keren dan tampilan yang sangat futuristik ya. Chery Omoda. Nah sekarang di sebelah saya ini ada Mas Jati. Mas Jati, kenalin dong ke Cars ID viewers, Mas ini siapa di sini gitu. Silakan. Halo Cars ID, perkenalkan nama gue Jati dari dealer Chery SMS Bekasi. Dealer kami itu bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 32 nomor 33A. Bekasi Kota. Oke, Mas Jati, tadi kan kita udah lihat mobilnya nih. Ya. Keren ya, secara tampilan futuristik dan feature-featurenya. Bisa nggak kira-kira Mas memberikan singkat aja untuk meyakinkan para viewers Cars ID yang setidaknya kalau ngeliat di YouTube nih kurang puas, paling nggak suruh datang, suruh ngeliat mobil ini. Ada apa yang spesial dari Omoda, mobil Omoda ini? Oke, untuk Chery Omoda 5 GT ini cc-nya lumayan kecil tapi dia punya power lumayan besar dan banyak fitur-fitur lagi yang membuat dia ya mobil bisa dibilang mobil premium tapi harganya harga kaki 5 lah gitu. Ekonomis gitu ya. Ekonomis. Oke, jadi maksudnya mungkin mobil Omoda ini secara tampilannya yang keren tapi harganya masih ke rich lah paling nggak. Jadi paling nggak Cars ID viewers have to see it for yourself untuk melihat itu. Mas, untuk Omoda sendiri ini ada penawaran apa Mas dari Mas? Untuk promo akhir tahun ya. Untuk promo akhir tahun ini kita bunga 0% 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun bunganya 0%. Itu terus ada TDP minim mulai dari 15% atau untuk Omoda GT ini dari 60 jutaan. Oke. Udah gitu juga ada bunga rendah mulai dari 2,9%. Sama bisa ada cuti cicilan 1 tahun. Jadi cukup bayar TDP, habis itu nanti 12 bulan kemudian baru pelunasan. Jadi cuma 2 kali bayar. Tuh, penawarannya lumayan ya. So, untuk dari
Cherry sendiri ada test drive atau kayak gitu mas? Istilahnya? Bisa ada test drive untuk Omoda GT, ada test drive juga untuk Omoda RZ juga ada, untuk Tigo juga ada. Jadi bisa dihubungin aja, nanti kita bawa test drive ke rumah bisa, atau main ke dealer juga bisa. Bisa langsung datang ke sini atau diantar malah ya mas? Bisa. Oke, terus itu ngubungin mas kemana nih? Oke, untuk kontak personnya bisa hubungi di 0858 9090 6356. Nah, atau nggak nih catat nih ya, ada di bawah sini nomor teleponnya, screenshot kalau perlu. Bisa nanya-nanya semua lebih detail ke mas langsung ya mas? Bisa. 24 hour nih mas? Ya. Oke, jadi kurang lebih kalau mau pertanyaan detail atau mungkin ada diskon atau apa mungkin bisa ditanya langsung Bisa ke mas ya? diskon program, bonus-bonus. Ada yang mau ditambahin mas kira-kira? Program dan bonus-bonus itu ada, bisa dapat dalam program tadi, bisa dapat juga free plat QR selama 1 bulan dari Polda resmi, terus free towing juga untuk wilayah pengiriman Jabodetabek, free kaca film, free ganjil genap, bisa pilih juga ganjil genap. Oke. Sama nanti dapat e-tol eksklusif, terus sama dapat nano coating. Buat body ya? Ya. Jadi kinclong mobil ya. Sampai rumah udah klimis. Oke. Sama ada ya, nanti bisa dibicarakan untuk cashback yang menarik. Nah, makanya pokoknya kalau mau nanya lebih detail tadi ya, tinggal hubungin ya Mas Jati ya di nomor yang tadi langsung ya kan. Oke, kalau gitu Mas Jati, terima kasih buat waktunya. Well, what do you guys think about our review for today for Chery Omoda? My name is Todizilla from Cars ID. Back to you guys.